Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu teori dalam bidang pendidikan, yaitu teori yang diungkapkan oleh Jerome S. Bruner. Sebelum kita masuk ke dalam teorinya, alangkah lebih baiknya kita mengenal siapa sih Jerome S. Bruner itu. Jerome S. Bruner atau yang memiliki nama lengkap Jerome Seymour Bruner merupakan seorang ahli dalam bidang psikologi perkembangan dan psikologi kognitif. Beliau lahir pada 1 Oktober 1915 di New York. Jerome S. Bruner merupakan salah satu orang yang bisa dibilang dengan memiliki prestasi yang baik. Ketika awalnya dia masuk ke dalam Duke University, Durham, New York City, dan memperoleh gelar Bachelor of Art atau BA pada tahun 1937. Tak hanya sampai di situ, Jerome Bruner ini meneruskan pendidikannya sehingga memperoleh gelar PhD dari Harvard University pada tahun 1941. Masih tidak berhenti di sana, Bruner juga merupakan seorang profesor psikologi di Harvard University dari tahun 1952 hingga 1972 dan juga di Oxford University dari 1972 hingga 1980. Beliau menghabiskan waktunya di New York University School of Law and New School for Social Research di New York City lebih dari 45 tahun. Pendekatan kognitif Bruner ini menjadikan reformasi pendidikan di Amerika Serikat dan juga di Inggris. Selain sebagai psikologi, ia juga termasuk Dewan Penasihat Presiden bidang sains pada masa Presiden John F. Kennedy. Bruner ini merupakan seorang penulis produktif dan beberapa karya tulisnya seperti Act of Meaning, The Culture of Education, The Process of Education, Toward and Theory of Instruction, Beyond the Information Given, Studies in the Psychology of Knowing, Child Talk, Learning to Use Language, dan Actual Mind Possible World. Beliau bertugas sebagai profesor psikologi di Harvard University, Amerika Serikat, dan dilantik sebagai pengarah di Pusat Pengajaran Kognitif dari tahun 1961 hingga 1972. Tak hanya itu, beliau juga memainkan peran penting dalam struktur proyek medicine di Amerika Serikat. Jerome S. Bruner wafat pada 5 Juni tahun 2016 di New York, Amerika Serikat. Terdapat 3 teori yang diungkapkan oleh Jerome S. Bruner, yaitu adalah tahap kognitif, kurikulum spiral, dan discovery learning. Sebelum kita membahas teori-teorinya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu bahwasanya Jerome S. Bruner menganut sebuah aliran yang dinamakan aliran kognitivisme. Aliran kognitivisme sendiri berdasar dari kata kognitif, yang dari kata cognition atau dalam artian itu mendekati knowing atau mengetahui dalam bahasa Indonesia. Pada aliran kognitivisme, dalam aliran ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana proses para siswa belajar dibanding pada hasilnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam teori-teorinya. Pertama akan kita bahas adalah tahap kognitif. Bruner mengungkapkan bahwa dalam tahap kognitif terdapat 3 tahap lagi. Yang pertama adalah tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Pada tahap enaktif, di mana seorang individu akan berusaha untuk mempelajari dan memahami dunia dengan pengetahuan motorik atau sentuhan. Setelah individu mencapai atau melewati tahap enaktif, maka individu akan masuk ke dalam tahap ikonik, di mana tahap ini seseorang akan mengetahui
dan mengenal lingkungannya dengan melalui visual yang diaplikasikan ke dalam gambar-gambar maupun hal lain. Setelah suatu individu melalui tahap ikonik ini akan masuk ke dalam tahap simbolik, yang dimana pada tahap ini seseorang akan sudah bisa memulai memiliki gagasan abstrak mengenai lingkungannya dengan pengaruh bahasa, simbol, dan juga logika. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori dari Brunner yang kedua, yaitu discovery learning. Discovery learning merupakan teori Brunner yang paling terkenal. Dan jadi discovery learning sendiri merupakan suatu pendekatan belajar yang mengutamakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman pribadi dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam discovery learning sendiri memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, dengan discovery learning kita dapat mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Dapat mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa, dan dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan siswa lain dan guru. Tak hanya itu, dengan discovery learning juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasari pada pengalaman yang nyata. Discovery learning sendiri memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah sistem satu arah. Sistem pendekatan satu arah yang didasarkan pada presentasi satu arah yang dilakukan oleh guru. Jadi presentasi ini bertujuan untuk mendorong peserta didik melakukan penemuan di depan kelas. Contohnya, pembelajaran PMRI di SD. Guru memberi permasalahan, kemudian peserta didik diminta maju ke depan kelas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bentuk yang kedua adalah discovery learning dua arah, di mana pada pendekatan ini mengikut sertakan peserta didik untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru. Contohnya tanya jawab dalam pembelajaran PKN di SD. Terakhir yang akan kita bahas adalah teori ketiga dari Brunner, yaitu kurikulum spiral. Dari sumber yang kami dapatkan, kami tidak mendapatkan banyak informasi mengenai kurikulum spiral, tapi kami akan coba untuk membahasnya semaksimal mungkin. Teori Brunner, kurikulum spiral memiliki metode pengajaran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan pengajaran pertama secara umum, lalu diperinci lagi dalam pengajaran selanjutnya, terus diperinci hingga benar-benar paham. Kurikulum spiral sendiri menuntut adanya pengulangan dalam pembelajaran untuk pengetahuan yang sama, namun diulang dengan lebih luas dan mendalam. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah pengimplementasian dari teori Brunner ke dunia pendidikan, khususnya adalah pendidikan matematika. Guru akan mengajarkan konsep perkalian. Objek yang digunakan adalah sapi. Pada tahap enaktif, anak kita bawa ke kandang sapi. Dengan mengamati dan mengotak-atik dari 3 ekor sapi, anak tersebut akan mengetahui banyaknya kepala dari 3 sapi ada 3. Banyaknya ekor dari 3 sapi ada 3. Banyaknya telinga dari 3 sapi ada 6. Dan banyaknya kaki dari 3 sapi ada 12. Pada tahap ikonik, anak diberikan 3 ekor gambar sapi. Dengan melihat gambar tersebut, anak dapat mengetahui banyaknya kepala dari 3 ekor gambar sapi ada 3. Banyaknya ekor ada 3. Banyaknya telinga ada 6. Dan banyaknya kaki ada 12. Pada tahap simbolis, dapat ditulis kalimat perkalian yang sesuai untuk ketiga sapi tersebut. Bila tinjauannya berdasarkan pada kepalanya, maka banyak kepala sama dengan 3 kali 1, ekornya sama dengan 3 kali 1, telinganya sama dengan 3 kali 2, kakinya sama dengan 3 kali 4. Dari fakta dan kalimat perkalian yang bersesuaian tersebut, disimpulkan bahwa 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6,
dan 3 kali 4 sama dengan 12. Untuk lebih jelas simbolis dipandang adalah kakinya. Maka, untuk banyaknya kaki pada satu sapi sama dengan 4. Banyaknya kaki 2 sapi sama dengan 8. Didapat dari kaki sapi 1 ditambah kaki sapi 2 sama dengan 4 ditambah 4, yaitu hasilnya 8. Maka banyaknya kaki 2 sapi sama dengan 8. Dengan konstruksi berpikir semacam ini, maka banyaknya kaki untuk satu sapi sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4. Untuk 2 sapi, 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk 3 sapi, 3 kali 4 sama dengan 12. Maka pada tahap simbolik ini, tanpa menunjukkan gambar sapi, anak dapat menyelesaikan dengan cara perkalian tersebut, yaitu dengan contoh 4 kali 4 sama dengan 16, 5 kali 4 sama dengan 20, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas adalah kelebihan dan kekurangan dari teori Brunner. Kelebihan dari teori Brunner ada 3. Yang pertama, dengan teori Brunner, pengetahuan yang didapatkan akan lebih mudah diingat. Tak hanya itu, hasil dari belajar memiliki efek baik dengan menjadikan kognitif seorang menjadi lebih mudah diterapkan. Tidak berhenti sampai di sana. Dengan teori Brunner juga dapat meningkatkan penalaran belajar serta melatih peserta didik dalam memecahkan masalah. Hal ini terjadi karena ruang dialog antara guru dan murid serta praktik belajar yang aktif dan kritis mendapatkan tempat yang cukup memadai pada teori Brunner ini. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah kekurangan dari teori Brunner. Nah, kekurangan dari teori Brunner itu sendiri, yang pertama adalah memerlukan kemampuan kognitif yang bagus untuk menghasilkan hasil yang efektif. Yang kedua, teori ini juga memakan waktu yang lama dan bisa terjadi kekacauan atau kekaburan pemahaman bila materi yang disampaikan itu tidak terarah. Yang ketiga adalah teori ini sulit diterapkan karena peserta didik kurang terbiasa dengan melakukan proses berpikir individu maupun kelompok.